Apindo Kepri, dan Serikat Pekerja di Kepri menolak tabungan perumahan rakyat. Nah, disebutkan bahwa tabungan perumahan pekerja, tabungan perumahan pekerja (TAPERA). Nah, TAPERA ini selamat sore, baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 30 Mei 2024. Mungkin pada bertanya-tanya kenapa saya selalu menyebut tanggal 30 padahal hari tanggal 29. Nah, penyebutan itu untuk tanggal terbit koran esok hari. Jadi berita-berita yang saya bacakan ini adalah berita yang bisa dinikmati atau dibaca di koran Batam Pos esok hari. Di Hot News kali ini ada beberapa berita yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu berita pertama yaitu soal Apindo Kepri, dan Serikat Pekerja di Kepri menolak tabungan perumahan rakyat. Nah, disebutkan bahwa tabungan perumahan pekerja, tabungan perumahan pekerja (TAPERA). Nah, TAPERA ini nantinya digadang-gadang akan menambah beban bagi para pekerja. Nah, apakah para warga Batam setuju dengan TAPERA ini? Nanti tuliskan di kolom ya, kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Mungkin bisa sampaikan undang-undangnya di sini. Siapa tahu undang-undangnya nanti dibaca oleh para pemangku kebijakan. Lalu juga ada nih mengenai pembahasan ranperda pemakaman dilanjutkan. DPRD Batam minta lahan pemakaman jangan ada alokasi demi menghindari tumpang tindih lahan. Ya sih, soal area pemakaman kita itu sudah mulai tipis, sehingga makin banyak yang ini, sedangkan jumlahnya itu segitu-segitu saja. Tentunya jumlah area pemakaman semakin kurang. Lalu jika ada berita kedua soal ini nih, DPRD Batam nih. DPRD Batam ini akan mengevaluasi kinerja dari Pemko Batam. Banyak hal problem di Batam yang masih belum tuntas dan mungkin masih menjadi kendala ya di Batam. Mungkin masyarakat Batam menyadari sendiri. Bisa juga di komen itu apa aja sih problem-problem yang Pemko yang di Batam, warga Batam rasakan selama tinggal di Batam. Kalau menurut catatan kami, problem itu mulai dari sektor perparkiran dan persoalan banjir serta sampah yang belum selesai sampai saat ini. Jadi rasanya harus cepat segera dituntaskan problem-problem ini. Lalu soal dari ini mau PPDB biasanya selalu banyak nih problem-problemnya, dan demi minimalisir problem itu Dinas Pendidikan sedang melakukan proses tender ruang kelas baru sehingga dapat semakin menampung semakin banyak menampung jumlah siswa dalam PPDB tahun ini. Nantinya nanti dari DPRD Batam yang terpilih usai penetapan, KPU Batam akan meminta para anggota DPRD Batam terpilih segera menyerahkan LHKPN-nya. Siapa harta paling tinggi dari akun DPRD Batam terpilih? Jadi, lalu juga nih, Dinkes mencatat 10 penyakit terbanyak di Batam selama tahun 2024. Pertama itu penyakit paling banyak di 2024 yang dicatat oleh Dinkes Batam itu, kalian tahu nggak sih? Jawabannya hipertensi. Nah, itu penyakit paling banyak diidap oleh orang Batam. Nah, cekcok masalah ekonomi, suami di Sekupang aniaya istri hingga patah kaki. Nah, ini problem ekonomi masih menjadi momok bagi rumah tangga di Batam. Semoga tidak ada lagi istri-istri yang menjadi korban kekerasan dalam. Nah, ini juga ini sekitar bulan lalu saya juga masih membacakan berita yang hampir serupa. Bulan ini saya membacakan lagi, hampir setiap bulan rasanya saya membacakan berita-berita yang hampir seperti ini. Nah, berita yang selanjutnya itu paman memperkosa ponakannya yang kelas 5 SD. Ini sekali nih melihat ini. Dan sekarang sudah hamil 7 bulan. Kejadiannya bisa betul. Nih saya minta Pak Polisi memberikan tindakan tegas terhadap pelaku. Lalu masih di tempat yang sama, bapak kandung
bully anak sendiri sampai 5 tahun. Gimana menurut pembaca Batam? Silahkan di komen nanti. Aduh, ini saya enggak. Kadang-kadang saya membaca berita-berita seperti ini rasanya enggak kuat. Kadang ngeditnya pun rasanya, aduh, perasaan jadi enggak enak. Kenapa masih ada hal seperti ini di Batam? Bulan lalu masih ada hal seperti ini, bulan ini juga masih ada. Kenapa sih Batam? Kenapa sih anak kandung? Kenapa sih ponakan sendiri menjadi seperti ini kan gitu? Gak ngerti saya. Mudah-mudahan Pak Polisi itu orang-orang seperti itu dihukum tegas saja Pak, dihukum yang seberat-beratnya saja. Ini terkait dengan pengungkapan sabu di apartemen Victoria, Queen Victoria. Polisi lagi memburu DPO yang WNA, warga negara asing yang menjadi pemilik sabu cair tersebut. Mudah-mudahan bisa sepatutnya ditangkap dan diungkap oleh kepolisian. Nah, pembaca Batam Pos, itu aja mungkin berita-berita yang bisa saya bacakan untuk sore ini, dan semoga berita tersebut bisa menjadi referensi bacaan Anda untuk esok hari, dan Anda juga bisa membaca update-updateannya di batampos.co.id. Beberapa berita yang saya bacakan tadi sudah ada di laman batampos.co.id, dan beberapa video dari berita yang saya bacakan juga sudah ada videonya di medsosnya Batam Pos, Instagram, TikTok, X atau Twitter, Facebook, Tweet, dan YouTube. Itu aja pembaca Batam Pos, berita terhot Batam sehari ini. Jumpa lagi kita di Hot News selanjutnya. Saya Rizka Juanda pamit undur diri dan salam redaksi.